ketika engkau sholat merasa nyaman, itu tandanya rahmat dan surga dibuka untukmu. Jadi nek wayah sholat kok pengen cepet-cepet nggak nyaman dalam sholat, hati-hati. Itu tanda rahmat dan surga tertutup. Yang kedua, baca Quran. Maca Quran itu nek krasa suwi kok ora oleh sak jus-jus. Hati-hati, itu hubungan hati kita dengan rahmatnya Allah jauh. Nah, ternyata kue kesel ora iku delok hubunganmu hatimu dengan rahmatnya Allah. Nek hatimu dibukakan rahmatnya Allah, iku maca iku gak kesel. Deres iku gak kesel. Oke. Lah, wong-wong sing pinter maca Quran niku karo Gusti Allah dibarengno karo malaikat safaratil kiram. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang pinter baca Quran, fushah baca Quran, nek maca enak, pinter, iku dibarengno karo malaikat-malaikat yang mulia derajatnya. Tapi nek eneng wong ilate ketul. Ngerti? Ilate rodok budel. Maca Quran ya wewah. Klogap-klagep awangel. Waya tak. Jadi kewan maca Quran tapi dia tetap baca Quran. Itu dia dapat 2 pahala. 1 pahala baca Qurannya, 2 pahala kangelane. Wong kangelan itu diganjar. Tapi ora kok terus kangelan keliru terus. Ya kudu iso belajar tahsin, kudu belajar memperbaiki bacaan apa? Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman katsira amma ba'du. Jamaah kajian Samawa yang berbahagia, sebelum kita kaji tentang hidup dengan Al-Quran, mari kita bacakan Fatihah dulu untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dalam beberapa pekan ini kita telah ditinggalkan 2 sahabat ngaji kita, yaitu Aris Rohmanto dan Dani Setiawan. Kita doakan semoga mereka berdua senantiasa diberi rahmat oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, diberi ridho oleh Allah, sehingga perbuatan-perbuatan baik mereka berdua senantiasa diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah sehingga tabah menghadapi semua, mampu menghadapi semua dengan keridhaan dan keikhlasan. Untuk mereka berdua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sahabat-sahabat kajian Samawa, hari ini adalah hari yang penuh keberkahan di mana kitab yang kita baca kali ini adalah satu kitab hadiah khusus istimewa dari guru saya, Abuya Hasan Tuba Muhammad Asyrafuddin. Ketika saya mantuk atau dalam bahasa santriku boyong, itu dibetani kitab, kula diparingi 2, yaitu Syaraful Ummatil Muhammadiyah dan Simtud Duror. Untuk kali ini kita baca kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah bab
tilawatil Quran wa syarafil qurra. Orang hidup itu harus dengan Quran. Karena setiap apa yang kita jalani dari kehidupan ini sebenarnya semua sudah terjawab dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini nanti ada 4 tahapan. Yang pertama adalah membacanya. Sudahkah kita bisa membaca Al-Quran? Setelah kita bisa membaca Al-Quran, memahami. Setelah memahami, baru melaksanakan isi Al-Quran itu. Baru kemudian yang terakhir adalah mendakwahkannya. Banyak orang Islam tidak bisa baca Quran. Ini ngeri. Wong Islam kok gak iso maca Quran, itu ngeri. Sebenarnya hari ini itu kita mau presentasikan bahwa kita punya satu gerakan yang disebut dengan Taman Kawak-Kawak, atau satu gerakan di mana kita ingin semua orang Islam itu bisa baca Quran, yaitu pemberantasan buta huruf baca Quran. Setelah orang Islam bisa baca, selayaknya membaca terus. Setelah itu harus tahu isi kandungan Al-Quran dengan mengikuti majlis-majlis taklim. Setelah mengetahui isinya, baru mengamalkannya. Bagaimana kita ingin menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna, atau manusia yang kafah secara keislaman, sedangkan kita tidak isi kandungan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk keutamaan umat Muhammad, yaitu ma'adallahu ta'ala minas sawabil azim wal fadlul jasim ala tilawatil Qur'anil karim. Masuk keutamaan umat Muhammad, yaitu sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dari pahala yang besar, anugerah yang luar biasa, yaitu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Faminha annal qari'a lahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsariha bifahmin au bi ghairi fahmin. Jadi keutamaane wong Islam, umat Muhammad, yaitu siapa yang membaca Al-Quran satu huruf itu diberikan 10 kebaikan. Jadi sampean maca sak huruf iku padha karo nglakoni 10 keapian. Bifahmin, baik itu dengan faham, au bi ghairi fahmin, atau tidak faham. Jadi faham ya oleh 10 kali lipat, ora faham ya 10 kali lipat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya eman-eman estu sangat disayangkan sekali kalau ada orang Islam tidak bisa baca Quran. Sayang sekali. Ono wong Islam urip ning alam dunya pisan kok gak iso maca Quran. Makanya teman-teman kajian Samawa ini nanti kita programkan untuk belajar tahsin. Bagi yang belum bisa membaca sama sekali, ya kita ajari AA Baba sampai betul-betul bisa. Untuk belajar Quran bisa baca itu enggak lama. 6 bulan itu sudah bisa. 6 bulan itu sudah bisa. Nah, setelah bisa harus ada program tahsin. Bisa dan bagus. Tidak sekedar bisa tapi bagus. Lah, ono iku, Pak. Cilik yo Islam. Yo nom-nomane yo Islam. Sampai tuwek yo Islam tapi gak iso maca Quran. Di lingkungan kita ternyata juga masih banyak teman-teman, orang-orang, saudara yang tidak bisa baca Quran. Makanya kowe iku nek bojomu gak menghormati kowe iku aja tersinggung dhisik. Tapi nek bojomu kok gak iso maca Quran, iku kowe kudu luwih tersinggung. Bojomu kok gak iso maca Quran ya Mas Taufik iku, awakmu kudu luwih tersinggung. Nek gak pinter golek duit, gak menghormati ngono ki ya ora usah tersinggung dhisik. Tapi kok duwe bojo gak iso maca Quran kudu tersinggung. Dadi tanggung jawabe wong lanang. Mbok ajik-ajikno piye pokoke
bojomu kudu iso maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjugaken. Wa minha annal qari'a yalbasullaha walidayhi tajan yaumal qiyamah. Di antara keutamaan umat Muhammad yaitu orang yang membaca Quran itu nanti bisa memberi pakaian kepada orang tuanya, memakaikan mahkota besok di hari kiamat. Akhir-akhir ini marak anak-anak kecil disuruh menghafalkan Al-Quran. Soalnya harapannya wong tuane sampeyan dikai mahkota. Dalam hadisnya itu tidak harus hafal Quran. Hadisnya itu diriwayatkan dari Sahal bin Mu'ad. Rasulullah bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah." Barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, maka orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan itu bisa memakaikan kedua orang tuanya mahkota besok di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, terangnya lebih baik daripada terangnya matahari fi baitin, di rumah min buyuti dunya, dari beberapa rumah dunia. Makanya PR kita sekarang, teman-teman sahabat-sahabat kajian sama sing tahun 2020 ki gong iso maca Quran. Yuk tahun 2021 kudu iso maca Quran. Pertama kudu iso maca Quran. Jadi nek ngarani apa? Resolusi. Resolusi pertama 2021 bagi yang tidak bisa membaca Quran tahun 2021 harus bisa baca Quran. Sampai nojo harap-harap dipakaikan mahkota oleh anak-anak kita. Sampai anaknya saking pengen hafal Quran dijenakno hafiz misalnya. Anaknya dijenakno hafiz supaya hafal Quran. Tapi dia gak tahu mikir, wong tuamu sampeyan mbok nggoni mahkota apa ora? Moro tuamu sampeyan mbok nggoni mahkota apa ora? Mestinya yo sebagai anak kita mikirnya orang tua kita. Kita harus memakaikan kedua orang tua kita, memberikan pakaian mahkota terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara kita membacakan Al-Quran dan mengamalkannya. Wa minha annal mahira bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Di antaranya yaitu resolusi 2021 setelah bisa baca Quran, yaitu harus bisa mahir Quran. Mahir itu pinter. Jadi wong maca Quran. Sampean satu juz berapa Pak Pra? Enggak, maksudnya berapa menit, berapa waktu untuk baca satu juz? 45 menit. Iya nek maca suwene. Mas Taufik piro? Sak juz itu pirang jam? Gak tahu apa hitung. Undang ra tau khatam. Astagfirullah. Engko tak bahas Mas Taufik. Jadi orang itu harus khatam Quran. Elek-elek sak ulan pisan, elek-elek. Syukur 10 dina pisan. Syukur seminggu pisan. Ya, seminggu berarti sedina 5 juz, 10 dino berarti sedina 3 juz. Ringan. Bagi orang yang mahir, kalau khufat, orang-orang yang hafal Quran itu 20 menit. Nek cepet 15 menit. Bagi orang yang terbiasa ya setengah jam. Itu enggak lama. Aku iku nek maca Quran kaya krasa kewesel. Kaya suwi kok gak barbar sak juz yo. Ada 3 hal. Yang 3 hal ini menjadi pertanyaan kita. Kalau kamu ingin tahu rahmat dan surga itu terbuka atau tidak, ada 3 hal. 1, ketika engkau sholat merasa nyaman, itu tandanya rahmat dan surga dibuka untukmu. Jadi nek wayah sholat kok pengen cepet-cepet enggak nyaman dalam sholat, hati-hati. Itu tanda rahmat dan surga tertutup. Yang kedua, baca Quran. Maca Quran itu nek krasa suwi kok ora oleh sak juz-juz. Hati-hati, itu hubungan hati kita dengan rahmatnya Allah jauh. Ana wong niku 10 juz iku prasane lagi setengah jam. Bu, saya punya teman. Ini teman saya ini luar biasa karena punya 2 ibu. Bapaknya 1, 2, ibunya 2, itu semua hafal Quran. Anaknya itu
Berarti saudaranya teman saya itu 12. Yang 6 yang dari satu ibu dengan dia itu hafal Quran semua. Itu dia nek wah deres iku krasa kesel iku nyawang ibu iku 10 juz kok gak kesel. Aku ngene iki perasa aku lagi sak juz lho ngono merasane. Lah ternyata kue kesel ta ora iku delok hubunganmu hatimu dengan rahmatnya Allah. Nek hatimu dibukakan rahmatnya Allah, iku maca iku gak kesel. Deres iku gak kesel. Oke. Lah, wong-wong sing pinter maca Quran niku karo Gusti Allah dibarengno karo malaikat safaratil kiram. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang yang pinter baca Quran, fushah baca Quran, nek maca enak, pinter, iku dibarengno karo malaikat-malaikat yang mulia derajatnya. Tapi nek eneng wong ilate ketul. Ngerti? Ilate rada budel. Maca Qur'ane weweh. Klogap-klagep awangel. Waya tak. Jadi kewan maca Quran, tapi dia tetap baca Quran. Itu dia dapat 2 pahala. 1 pahala baca Qur'annya, 2 pahala kangelane. Wong kangelan itu diganjar. Tapi ora kok terus kangelan keliru terus. Ya kudu iso belajar tahsin, kudu belajar memperbaiki bacaan apa? Al-Qur'an. Wa minha annal qari'a fid dunya la yazalu yataraqqa fil manazil yaumal qiyamah. Jadi seberapa tinggi derajatmu besok di hari kiamat? Tanyakan seberapa banyak engkau membaca ayat-ayatnya Allah di dunia. Maca Facebookmu karo maca Quranmu akeh ndi fik. Cekelan Quranmu karo cekelan HP-mu akeh ndi fik. Ya kok guyu ki piye? Coba tanya. Baca update-update berita bohong, berita-berita duniawi dengan update status Tuhan yang ada di firman-firmannya itu akeh ndi. Nah iku derajatmu. Kalau kamu ingin tahu seberapa derajatmu nanti di akhirat, yo tanyakan seberapa banyak engkau memegang Quran dan seberapa banyak engkau membacanya. Kok rapat semangat modelnya? Ayo, resolusi 2021. 1 bisa membaca Al-Quran. Sing gak iso maca Quran, yuk belajar Quran. Sing wis iso maca Quran, tahsin. Setelah tahsin, berapa khatam kita 1 bulan? Kita lanjutkan. Wa minha anal qari'a la yuhawilul fazaul akbaru yaumal qiyamah. Di antaranya adalah besok di hari kiamat orang-orang yang membaca Quran di dunia itu ketika orang-orang mengalami goncangan besar di hari kiamat, orang-orang yang membaca Quran mereka mendapatkan perlindungan. Allahumma amin. Aja amin tok ya waca kok oman amin ra mbok waca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, salah satun la yahaluhumul fazaul akbaru wala yanalahumul hisabu wa hum ala kutubin minal miski hatta yufza'a min hisabil khalaik. Ada 3 orang yang orang ini ketika poyang payungnya dino kiamat mereka tidak mendapatkan hisab dan mereka seharu minyak misik sampai hisab para makhluk selesai mereka diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa? Rajulun qara al-Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an karena mengharap ridhonya Allah. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an karena mengharap ridhonya Allah nalikan esuk dina kiamat wong poyang payeng gak karu-karuan nglakoni hisab sak piturute, orang-orang yang membaca Qur'annya di dunia itu besok dibebaskan dari hisab itu. Allahumma amin. Baca Qur'an. Wa amma qauman wa hum bihi raduna wada'in ai muadzzinun yad'u ila sholawati ibtigha'a wajillah. Sing nomor 1 wong sing maca Quran krana ridhone Allah, sing nomor 2 wong sing dadi kaum pemimpin. Tapi enten sing maknani ngimami kaum sing makmume nek dipimpin dhek iku ridho. Dadi pemimpin salat, pemimpin masyarakat, wong sing dipimpin ridho, itu orang yang besok tidak dihisab. Sing nomor 3 sing paling gampang dadi muadzin. Yang dadi muadzin itu hanya ingin mengharap ridhonya Gusti Allah. Lah sing repot nek telu-telune abot. Maca Quran ora tahu, dadi imam ya ora, dadi pemimpin ya ora, dadi muadzin ya ora.
Terus apa? Sedekah. Engko jim dhisik iki. Iki ora bab sedekah kok, iki bab maca Quran. Pun. Wa minha ahlul Qur'ani hum ahlullah. Yang selanjutnya adalah orang yang membaca Quran. Ahlul Quran itu keluarganya Allah. Coba, umpama aku karo Pak Pragi wong liya, terus Pak Pragi tak anggap keluarga. Ngoten niku seneng napa mboten? Seneng. Ini tidak sekedar menganggap, hak-haknya keluarga dipenuhi. Apa? Disilaturahimi, diwewehi, dimulyakno. Iku jenenge keluarga. Lah nek wis dadi keluargane Allah, apa mulianya orang-orang yang dijadikan ahlullah, dijadikan keluargane Allah. Sapa? Wong sing ahli maca Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Rasulullah bersabda, Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Qalu, "Man ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Siapa mereka itu ya Rasulullah?" Qala ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu. Rasulullah menjawab, Ahlul Quran adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Masya Allah. Ini awake bahas akhirat dhisik. Jadi ini keistimewaannya orang-orang yang ahli Quran. Jadi tahapannya berapa tadi? 4. Yang pertama, orang harus bisa baca Quran. Eman-emani wong urip ning alam dunya pisan, wong Islam kok gak iso maca Quran. Sing nomor 2, kudu iso tahsin. Iso apik nek maca Quran terus dipahami. Nek wis dipahami, artine terus dilakoni, dikerjakan, diamalkan. Sakwise dilakoni kudu didakwahkan. Di antara lagi keistimewaan umat Muhammad adalah annal Qur'ana makdabatullah ta'ala faman dakhalahu fahuwa aminun. Al-Qur'an itu adalah bentengnya Allah. Siapa yang masuk dalam benteng perlindungannya Allah, maka dia akan selamat dari segalanya, maksudnya dari azab. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol iqra'u al-Qur'ana fa innallaha la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'an. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengazab hati yang di situ ada Al-Qur'annya. Inna hadzal Qur'ana makdabatullah faman dakhala fihi amina wa man ahabbal Qur'an falyubashshir. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bentengnya Allah, siapa yang masuk di dalamnya dia akan selamat, dan siapa yang mencintai Al-Qur'an maka berbahagialah. Jadi ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Aku menyembah Tuhan yang tidak bisa aku berbicara dengannya. Bagaimana bila aku mengadukan? Bagaimana aku bila ingin berbicara dengan Allah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Jadi kita maca Qur'an iku padha karo ngomong karo Gusti Allah. Lah nek ngomong karo kekasih, ngene betah suwe apa cepet-cepetan? Ya karek-karek ndelok senenge to. Nek ngomong karo bojo kok seneng suwe iku berarti kowe seneng bojomu. Lah nek ngomong karo bojo kok ora patek betah, berarti ora patek seneng. Wong seneng karo kekasih iku mesti yo seneng-seneng suwe-suwe. Lah wong seneng Quran iku yo seneng suwe-suwe karo Quran. Fal yubshir, maka berbahagialah. Wa minha annal baital ladzi yaqra'u fil Qur'ana tahduruhul malaikah wa yatasi'u ala ahli. Iki sing rumah yang di situ Al-Quran dibaca, maka malaikat rahmat akan hadir di sana dan membuat lapang bagi keluarga rumah itu. Jadi omah ini diwacakno Quran, malaikat-malaikat rahmat gemruduk padha rawuh ning omahmu, hadir di situ. Wa yatasi'u ala ahli, dan membuat kelapangan, rezekine lapang, pikirane lapang, jiwane lapang, kabeh digawe lapang karo Gusti Allah. Kenapa? Karena rumah itu dibacakan Al-Qur'an. Lah omah kok gak tau diwacakno Quran iku dadi omah sing suwung. Omah kaya kuburan. Omah suwung kaya apa? Kuburan.
An Anas radhiyallahu anhu marfu'an, ini ada hadis marfu' dari sahabat Anas, al-baitu idza quri'a fil Qur'anu hadaratul malaikah wa tanaqabat anhu syayatin ay taba'adat anhu. Rasulullah bersabda, rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya malaikat rahmat itu hadir di sana. Setan-setan dibelenggu. Lah yo kok bingung golek dukun tolak santet lah yo. Wacana Qur'an omahmu iku kok bingung golek dukun tolak santet. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu malaikat hadir semua. Malaikat rahmat hadir, jin-jin, iblis-iblis setan itu dibelenggu. Ora iso nyantet, ora iso. Wes ora usah golek dukun tolak santet. Ora usah golek wong sing kuang mageri omah. Omah iku pagere siji apa Al-Quran. Wa tasala ahlihi wa katsura khairuhu wa qalla syarruhu. Rumah yang di situ dibacakan Al-Quran, keluarganya akan punya kelapangan. Piye tandane kelapangan? Keapiane akeh. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang ada di dalam rumah itu. Mulane ojo tako, Ustadz anak saya beling. Oh ketok. Omahe gak tau diwacakno Quran. Kula niku ruwet karo mertua, karo ruwet. Oh ketok. Rumahnya jarang dibacakan Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu ada kebahagiaan, ada kelapangan, ada rizki, ada semua kebaikan dan sedikit keburukannya. Lah nek ono elek neng omah iku sing diwacana Quran iku pancen gawen bayi. Iku berarti watake pancen mau watake wong sing ora maca Quran. Mbah sapa ngono kuwi. Wa innal baita idza lam yuqra fil Qur'an hadaratus syayatin. Dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya setan-setan akan penuh di situ. Wa tanakabat anhul malaikatu wa dhaqa ala ahli wa qala khair wa katsura syarruhu. Dan malaikat terbelenggu untuk mengajak kebaikan. Jadi kalah karo setane. Omah gak tau diwacakno Quran, iku malaikat ape ngajak ape angel. Akhire perilaku rumah iku ya akhire kebek padha karo kelakuane setan. Sehingga kebaikannya sedikit, keburukannya banyak. Wa minha anna tilawatal Qur'ani jala al-qulub. Anna tilawatal Qur'ani jalaul qulubi. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu bisa menjernihkan hati. Sing sumpek-sumpek, pikirannya ruwet, moto peteng dedet. Bacalah Al-Quran maka hatimu itu akan bening. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati ini ku sok tayangen, kaya tayenge wesi. Tayang itu bahasa Indonesiane apa? Karat ya. Sesungguhnya hati itu seperti besi, bisa berkarat, iso tayangen. Ida asabahul ma, nek wesi kena banyu di tayangan. Hati juga seperti itu. Hati itu bisa berkarat. Dengan apa? Dengan dosa, dengan keburukan-keburukan kita. Bila ya Rasulullah wa majala'uha. Ya Rasulullah, apa yang bisa membuat hati ini jernih? Apa yang bisa membuat hati ini bening? Qala kasratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Rasulullah menjawab, kalau ingin hatimu jernih, kalau ingin hatimu bening, maka perbanyaklah ingat kematian. Perbanyaklah ingat kematian. Dan baca Al-Quran. Kemarin banyak anak-anak muda yang meninggal dunia itu. Digital piye sapa sing melu aku takziah kae. Melu ya. Mas Rul ya. Aku kaya wedi ape tiktokan. Itulah ketika kita mengingat kematian, maka hati ini akan jernih, akan ghirah, semangat untuk beribadah. Di samping itu, bacalah Al-Quran. Jadi orang membaca Al-Quran itu menghilangkan karat-karat yang ada di dalam hati. Wa minha man ahabba Al-Qur'ana faqad ahabbahullahu wa rasuluh. Siapa yang membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, maka Allah mencintainya dan Rasulullah juga mencintainya. Kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah Al-Quran. Dengan apa? Membacanya, mempelajari isinya, mengamalkannya, lalu mendakwahkannya.
Kayak Kofik wis level piro Fik? Maca Quran wis iso. Aja wis iso tok, maksudnya ya maca bendinane kuwi lho. Maca, sakwise maca mempelajari ya wis, nek malam Selasa mempelajari isine. Nomor telu mengamalkan. Yo sebagian ya wis, sebagian ya urung. Terus mendak wah kan lebokno YouTube ya wis. Iku wis lengkap iki san. Wa minha annal Qur'ana huwa az-zikrul hakim. Membaca Al-Qur'an itu sudah menjadi pengganti zikir yang mulia. Jadi rotipmu apa? Ya Quran. Zikirmu apa? Al-Qur'an. Karena dengan kita membaca nek zikir urung karwan Al-Qur'an, tapi nek Al-Qur'an mesti zikir. Ruwiya an aliyin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma innaha satakunu fitnatun. Qultu famal makhraju minha ya Rasulullah? Faqala kitabullah ta'ala fihi naba'un ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Diceritakan dari Sayyidina Ali. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa akan terjadi fitnah. Innaha satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah. Sayyidina Ali bertanya, jalan keluarnya apa ya Rasulullah keluar dari fitnah itu? Rasulullah menjawab, Al-Quran, kitabnya Allah. Karena di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita orang sebelum kalian dan cerita-cerita sesuatu setelah kalian dan hukum yang berjalan di antara kalian. Dadi nek kepingin selamat saka fitnah gampang, kudu cecekelan karo Al-Quran. Al-Quran itu nyeritakno kabar terdahulu, menceritakan kabar masa depan dan hukum yang terjadi hari ini. Wa minha annal muwadhiba ala mutaba'atil khotamat ahabbal a'mali ilallah. Sebelum kita lanjutkan, iku wis ana pertanyaan apa urung Mbak Pra? Belum ya? Nah, kita lanjutkan, dikhatamkan dulu bab tentang Quran ini. Iki jek ning 3 lembar. Muwadzabah niku penggawean ajeg iku jenenge muwadzabah. Bahasa Indonesiane apa? Konsisten, muwadzabah, penggawean sing ajeg. Penggawean sing ajeg untuk selalu mengkhatamkan Al-Qur'an itu pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Jadi resolusimu siji sing gak iso maca Qur'an kudu iso maca Qur'an. Nomor loro sing maca Qur'an jek elek kudu belajar tahsin. Nek wis iso maca Quran, wis iso tahsin, resolune kudu iso ngatamke Quran. Saya punya cerita di Bojonegoro ini ada orang yang ahli Quran. Anak-anaknya itu menjadi ahli Quran semua. Tak tanya bagaimana resepnya ibu kalian itu bisa menjadikan kalian itu ahli Quran. Jawab, anak-anaknya hafid, tapi ibunya gak hafid, bapaknya gak hafid. Iki carane ngene, Fik. Anakmu pingin hafiz to. Oh, kok jenakno hafiz to. Pingin anaknya hafal Quran, iku eneng resepe. Ada 3 saudara, itu hafal Quran kabeh. Ketika tak tanya, piye carane ndadekno anak itu hafal Quran? Padahal notabene pendidikannya umum. Kan letterlek di pesantren. Tapi kabeh iso hafal Quran dan alim. Tak tanya, dia itu punya ibu dari kecil. Dia pokoknya nggak pernah ingat mulainya kapan. Pokoknya roh-roh wis ngono. Ibunya itu setiap khatam Quran, khatam dersan biasa, itu anak-anaknya itu dikumpulkan sama suaminya, kemudian berdoa bareng-bareng. Dan hari ini pun sampai hari ini saya lakukan seperti itu. Kalau saya khatam Quran, uminya besok nanti maghrib saya khatam lagi. Nanti maghrib khatam lagi. Pokoknya ya 10 hari mentok 12 hari khatam. 10 hari mentok 12 hari khatam. Ini saya tiru. Ini ibunya itu setiap khatam Quran itu anak-anak cilik-cilik itu kon donga bareng-bareng. Donga kon dungani Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu doa khatam Quran itu dibaca disebul-sebulke. Setelah itu anaknya kelas 1 SD dikandani. Ini nanti ibu khataman nak. Berangkat sekolah harus setelah doa bareng-bareng. Sampai SMA.
Sampai anaknya kuliah di Surabaya. Itu ditelepon, "Nak, hari ini ibu khataman, tolong di loudspeaker terus bareng-bareng ngono apa fake. Le urung eneng video call zaman biyen kok video call orang WA. Kuwi lho, pokoknya telepon siji iso nelpon anake telu. Nah, sampai anaknya menjadi kemenak pusat, menjadi pentaskah Quran. Iku masih seperti itu sampai meninggal. Karena apa? Memorinya anak itu akan teringat. Ibuku khatam Quran terus, ibuku khatam Quran terus, ibuku khatam terus. Dan ini memotivasi anaknya untuk ikut khatam Quran. Lah pelalah anakmu bab jan anu hafiz kowe ra tau khatam Quran, anakmu ra tau roh kok. Oh piye? Ayo Mbak Dimas, piye? Paham ya maksudnya ya? Iya, aku tuh khatam Quran dan doanya dibaca di depan anaknya. Piye? Iya. Dan hari ini sampai hari ini ketika saya pertama kali mendengar itu, hari ini masih saya praktekkan. Ya muga-muga sampai sok ben mati anak-anak biar terkenang bahwa abdinya itu selalu khatam Quran. Yang paling penting adalah catatan akhirat tentunya. Biyen ngono kuwi apa gak riak untuk anak. Kita enggak ada riak di sini. Anak harus tahu perilaku bapak ibunya. Ruya rawa at-Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayul a'mali ahabbu ilallah faqala al-halul murtakhil qala wa mal halul murtakhil qala alladzi yatribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala kullama khatama khatmatan syar'a fi ghairiha. Rasulullah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, amal apa yang dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ngudari lan buka, menutup dan membuka, al-hal wal murtakhil. Apa al-muhal wal murtakhil itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, ketika khatam kemudian diulangi dari awal. Makanya dari hadis ini cara mengkhatamkan Al-Quran adalah walidzalika yustahsanu idza khutimat atau idza khatamta khatmatan antat ba'aha bil Fatihah wa Fatihati suratil Baqarah ila qaulihi wa ulaika humul muflihun. Makanya dengan hadis ini, dengan dasar ini, cara mengkhatamkan Al-Quran yaitu ketika kita sudah membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, langsung Fatihah lagi. La ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdu, terus la ilaha illallah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, baru ditutup dengan doa. Jangan pernah khatamkan Al-Quran kecuali engkau membukanya lagi. Paham? Oke. Respect. Kira-kira resolusi 2021 kita khatam Quran per apa? Ustaz Abu per apa ini? Per minggu, alhamdulillah. Resolusi 2021 Ustaz Abu Naim per minggu, berarti 1 hari 5 juz. Mas Rul, 1 kali 1 bulan latihan, kesibukan deh itu. Jadi Menteri Pendidikan kesibukan deh itu. Ayo Mas Kafik, Mas Kafik. 1 bulan 1 kali. Wis pokoknya kudu khatam, Fik. Ojo sampai setahun gak khatam. Mari aku ngene to, Tak. Aku iku ngene. Nek wayah pengin moco, 3 juz. 3 lan gak moco nek. Lah itu tanyakan hatimu. Engkau berarti dengan Quran gak merasa nyaman. Ketika engkau dengan Al-Quran gak merasa nyaman, berarti pintu surga itu jangan-jangan tertutup. Kalau kamu ingin tahu hubunganmu dengan Allah, ya tanyakan hubunganmu dengan Quran. Nyaman nggak engkau dengan Quran? Sak sibuk-sibukmu iki lho, Fik. Oh, paling cek sibuk aku. Aku bar subuh nyemak bocah telu. Cek kober ndres sak jus. Sak orangnya subuh aku cek kober ndres sak jus. Jadi tak gebutin nek ngriso. Soalnya nek ngerawan niki yo lah nyemak wis oleh sak jus, kok ndres dhewe 2 jus. Kok nyemak bareng asar niki oleh sak jus, ndres dhewe sak jus, 3 jus. Kok saurunge jamaah salat isya cek kober kadang-kadang sak jus. Berarti per 10 hari kudu khatam. Resolusine ngono. Nek wis nambah 5 hari ketoke berat. Beratnya karena saking banyaknya aktivitas.
Lah apa neh wong nganggur? HP mbok cekeli, HP mbok cekeli. Kowe jajal HP-mu karo Qur'anmu akeh mbok cekel ndi? Oke, dilanjut ya. Khatam Quran itu adalah satu pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Wa mina anal Qur'an yasfa'u liqari. Di antaranya lagi adalah Al-Qur'an itu bisa memberi pertolongan besok di hari kiamat bagi orang yang membacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu besok di hari kiamat menolong bagi orang yang membacanya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi iqra'ul al-Qur'ana al-Qur'anu syafi'un musyafi'un wa mahillun musaddiqun min man ja'alahu amahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Qur'an itu yang menolong, memberi pertolongan. Siapa yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka akan nongkrokno ke neraka. Allah. Tapi ya carane Quran iku iso nyafaati. Al-Quran iso nyafaati iku dengan cara waqaqakunu birofit darajat. Ada kalanya Al-Quran itu nanti mengangkat derajat kita. Fal awalu yadullu ala maro awal, termasuk hadis-hadis, banyak dalam hadis-hadis menerangkan bahwa dengan kita membaca Al-Quran derajat kita akan diangkat oleh Allah. Itu yang disebut dengan napa nek ngarani syafaatnya Quran. Teman-teman kajian sama ini harus tahsin, diberi waktu sendiri untuk tahsin. Baik nanti Ustadz Miftahul Jannah atau saya yang ke kota diberikan waktu untuk belajar tahsin atau belajar dari nol. Ini saya ini sudah berapa? Sudah jilid berapa ini? Jilid 3, podo wae rapopo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dilanjutkan. Wa mina anna qiraatal Qur'ani tutayyibu raihatal qari. Orang yang membaca Al-Qur'an ini bau mulutnya akan harum. Di akhirat nanti baunya mulutnya akan harum. Karena ada barokahnya apa? Al-Qur'an. Wa minha annal qari'a yuqaddimu ala ghairi syar'an. Di antaranya kemuliaan Al-Qur'an lagi adalah orang yang membaca Al-Qur'an ini derajatnya lebih didahulukan secara syariat daripada yang lain. Qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Rawahu Muslimin. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imamnya kaum? Yaitu orang yang paling pandai untuk membaca kitab-kitabnya Allah. Wa mina ikramu ahli Qur'ani min ta'zimi sya'airillah. Orang yang memuliakan ahli Qur'an termasuk orang yang memuliakan syariat-syariatnya Allah. Ada dalam ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini masih banyak saya bacakan sampai selesai, nanti baru ada tanya jawab bagi ingin yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna ahlal Qur'an mimman ya'lamu aw yata'allamu al-Qur'an hum khairun nas. Ini di antara kemuliaan Al-Qur'an adalah siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, merekalah manusia-manusia terbaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa fi riwayatin inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dalam riwayat yang lain adalah yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Makanya niki ayolah konco-konco kajian sama waki ojo sampai gak iso maca Quran. Jadi kualitasnya dibenahi. Kalau kita awal sekali bertemu di kajian Samawa tahun 2019, kita mungkin banyak perubahan dalam hidup, banyak perubahan dalam pola pikir, tapi 2021 yuk kita resolusi niat kita, yang pertama bisa baca Quran, yang kedua tahsin, kemudian mempelajari isinya, kemudian coba kita angan-angan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Kawit iso wis maca Quran pirang ayat Mas Kofik iku. Wis pirang ayat sing mbok waca? Belum lho ngene iki lho.
Sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Jawabannya ternyata belum. Sudahkah Anda membaca HP hari ini? Wah, Masya Allah. Kita tahadus bin nikmah, aku ini soleh 2 juz setengah. Tahadus bin nikmah. Yang main ini soleh 2 juz setengah. Engkau mau bareng asar nambah setengah juz soleh 3. Maghrib khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mulane Facebook itu diganti. Apa yang Anda pikirkan hari ini itu diganti. Sudahkah Anda membaca Quran hari ini? Diganti. Statusmu diganti. Sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Ben iling terus nek buka status. Oh iya aku gung maca Quran. Oh iya aku gung maca Quran. Nek bojomu gung iso maca Quran yo ajari ae Dik, tak ulang dhewe Dik. Aja sampai duwe bojo gak iso maca Quran. Ben lanjut. Wa mina anna man 'allama waladahu al-Qur'an faqad haza khairan 'aziman la yusawi khairun wa nala ajran kariman la yuwazihi ajrun. Insyaallah. Ini pentingnya, Pak. Barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an, isinya Al-Qur'an, maka orang itu memperoleh kebaikan yang luar biasa yang tidak ada satu upah, satu pahala pun menyamainya. Jadi anakmu ulang maca dhewe. Dhisik aja diulangno wong. Anakku yo tak ulang dhewe, Al-Qur'an tak ulang dhewe, isine tak ulang dhewe. Jadi kemarin enten piye yo rata-rata kiai-kiai ku anake ku kaya dibebasno. Tapi kok iso mengendalikan? Satu, harus punya waktu untuk mendidik mereka secara pribadi. Siapa yang mendidik Al-Quran anaknya, mengajarkan Al-Quran anaknya, maka tidak ada satu pahala pun yang menyamainya, tidak ada satu upah pun kebahagiaan, tidak ada satu kemuliaan yang menyamainya. Menyamai sapa? Menyamai wong tuwa sing ngulang anake Al-Quran. Mulane Fatihah ulang dhewe, bismillah ulang. Ojo sampai anakmu krungu bismillah kok ngene wong liya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kok bisa seperti itu? Oh, dari Ustadz Danu. Aduh, astagfirullah. Anakmu kudu mbok ulang bismillah dhewe, Fatihah dhewe, AA dhewe harus ada satu waktu untuk ngajari anak. Lah repote wong tuane gak iso ngulang lah iku, itu belajar. Pak Eko karo Mas Kim belajar silat supaya aku iso ngulang anakku ben gak diulang organisasi liya, tak ulang dhewe. Ya aja kuwi tok, Al-Qur'an itu lebih penting. Ngulang anak Al-Qur'an. Sian diajari ayahe enggak Sian? Diulang maca enggak sampean? Diulang maca apa? Nganggo apa? Wafa jilid. Oh, jilid 2. Wa analin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Rasulullah bersabda, ajarkan anak-anakmu terhadap 3 hal, cinta nabinya, cinta keluarga nabi, dan cinta membaca Al-Quran. Man 'allama ibnahu al-Qur'ana nadharan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran ay an dhahri qalbihi ba'athahu Allah yaumal qiyamah ala suratil qamari lailatal badr. Masyaallah. Ada hadisnya dari Rasulullah, barang siapa mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, jadi ora dulang apalan, tapi dulang dengan melihat mushaf, maka dosa-dosanya yang telah terdahulu diampuni dan dosa-dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Allah. Cara melebur dosa yang paling gampang adalah mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran dengan melihat, tidak dengan tahfiz. Oke? Barang siapa mengajarkannya zahiran dari luar hatinya, maka besok di hari kiamat Allah akan membangkitkan orang itu dalam wajah yang terang seperti bulan purnama. Wa yuqalu li ibnihi iqra fa kullama qara ayatan rafa'allahu azza wa jalla al-ab biha darajatan hatta yantaha ila akhir ma ma'ahu minal Qur'an. Masyaallah. Sampai besok di hari kiamat, anak dan bapak ini dibangkitkan oleh Allah seperti bulan purnama. Kemudian Allah berfirman kepada anaknya, nak, bacalah Al-Quran. Anak ini membaca 1 ayat di hadapan Allah. Sorogan maca Quran yang ngarepe Allah. Setiap 1 ayat yang dibaca anaknya karena diajarkan ayahnya, bapaknya naik 1 derajat.
Masya Allah. Ini tidak harus hafal. Ini nadhron memandang mushaf. Kalau sentot per hari ini sudah juz ke-15. Tak semak piyambak. Baca. Itu sudah juz 15. Saya menunggu khatamnya ini. Ini boleh wedus atau boleh apa sebenarnya khatam. Karena apa? Coba anak itu ketika bisa baca Quran dan yang mengajari adalah bapaknya. So dino kiamat sampai kaya ngono. Lah rata-rata wong tuwa kesalahane wong tuwa iku nek anake wis iso baba iku diserahno TPQ ora disemak bapak ibuke dhewe kesalahan. Membiarkan pahala besar. Tapi maca Quran kurang apik Ustaz. Kon ngapi Ustaz liya tapi simak ora kudu mbok ulang, tapi simak di depannya. Coba anak ghirah, bapak khatam Quran. Bapak iso nyimak aku Al-Quran. Bagaimana anak tidak takzim kepada orang tuanya? Ini keluarga-keluarga ya Allah, ya Allah. Urusan rekreasi bareng, urusan nonton bareng, urusan makan-makan bareng, baca Quran gak tahu bareng iki piye. Senduk-senduk iki kenapa kamu senduk-senduk iku piye? Iki mumpung Hafiz cek cilik, Paham ya? Berarti resolusi 2021 adalah menjadikan keluarga kita keluarga Qur'ani. Keluarga Rabbani. Keluarga yang Allah ridho terhadap kita karena kita sangat mencintai ayat-ayatnya. Tak ulangi hadisnya. Nanti orang tua yang nyimak anaknya baca Quran, mengajari anaknya baca Quran dengan nazar, dengan melihat mushaf. Maka kedua orang itu nanti dibangkitkan dalam keadaan penuh cahaya seperti bulan purnama. Kemudian Allah berfirman kepada anaknya, Iqra, bacalah. Kemudian anak ini membaca ayat Al-Quran di hadapan Allah. Ketika anak ini membaca Al-Quran di hadapan Allah, setiap satu ayat selesai, Allah meninggikan derajat bapaknya. Allah meninggikan derajat bapaknya. Sampai akhirnya apa yang dia bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin yu'allimu waladahu al-Qur'ana fid dunya illa tuwajji abu yaumal qiyamah bitajin fil jannah ya'rifu bi ahlul jannah bita'limi waladihil Qur'ana fid dunya. Tidak ada satu laki-laki pun yang mengajarkan anaknya Al-Quran di dunia kecuali nanti bapaknya diberi mahkota besok di hari kiamat di surga. Penduduk-penduduk surga akan mengenalnya. Itulah mahkota yang orang tuanya mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Ojo kok anakmu sekolah tahfiz tapi kowe gak tahu ngulang anakmu. Ajarkan nadhron itu apa? Dengan melihat. Nek awakmu rumangsa tajwide kurang, fuskahnya kurang, belajar. Wong tua kudu belajar dhisik. Nek wis wong tua rumangsa fuskahe cek belajar, fuskahe kurang, yo titipkan sama ustadz gak apa-apa, tapi orang tua harus punya satu waktu untuk didik Quran anaknya. Yes, paham ya? Ojo cul-culan. Yen ra mampus pasrahno kiai. Akhire wong tuane ungklang-ungklang anake diserahno kiai. Ya pondokno tapi ketika pulang ayo kita baca Quran bareng. Ada waktu jeda orang tua mendidik anaknya sampai anaknya berangkat ke pondok pesantren. Ketika anak di pondok pesantren ajak bareng, ayo maca bareng-bareng. Indah nggak keluarga seperti itu kira-kira? Sangat indah. Ini belum di surga nanti. Deresan karo pangeran sih. Anakmu disemak Gusti Allah. Apa gak bangga? Nek dalam sholat tahun ini khatam 1 kali. Insya Allah 1 tahun itu ya khatam 2 kali. Kalau dalam sholat. Jadi Quran itu ya dibaca dalam sholat, ya dibaca di luar sholat. Kalau di dalam sholat saya mampunya 1 tahun 2 kali di dalam sholat. Kalau di luar sholat ya 10. Lama-lama 15 hari kesuwen. Apa Fik? Resolusi 2021. Sampeyan kok tambah lenger-lenger ki piye? Ki untung anakmu cek cilik, anakmu tuwek-tuwek lagi ngaji terus piye kowe iku? Ora roh iki, ora roh hadis. Kita mendambakan nanti anak-anak kita itu karo Gusti Allah kon setoran. Setoran, baca 1 ayat.
disemak karo Gusti Allah, bener sapa sing ngulang abimu. Wah, abine diangkat derajatnya, Masya Allah. Hai Hafiz, engkau hafal 30 juz dari mana? Bapakku yang mengajariku abatata. Setelah abatata, setelah lulus SD aku dipondokkan. Lah setelah dipondokkan aku menjadi hafiz Quran. Bapakmu masih nyemak, masih naik. Wah, lawais, Masya Allah. Duit digoleki pira-pira yo entek, omah dibangun apik yo ditinggalkan. Makanya untuk dunia sekedarnya, tapi untuk akhirat kita bangun seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha nuzulus sakinah wal malaikatul qiraatil Qur'an, nuzulus sakinah wal malaikatul qiraatil Qur'an sima fil laili. Antaranya kemuliaan membaca Al-Quran adalah akan timbulnya rasa nyaman dan bahagia, ketenangan. Jadi wong maca Quran iku atine ayem dan terus didampingi oleh para malaikat. Sima filail, apalagi ketika Al-Quran itu dibaca pada malam hari. Makanya awal-awal dulu mempraktekkan dalam keluarga itu sulit. Awal-awal. Mulai ke pondok gawe aturan bar maghrib ora oleh ndelok TV. Wah, betul. Pertama, habis maghrib pokoknya waktu paling barokah. Baca Quran leh, sholat leh popo, bar maghrib ojo sampai ndelok TV. Kotak maksiat ditutup. Zaman biyen kotak maksiate TV. Saiki kotak maksiate HP. Sudah habis maghrib matikan semua, tidak ada yang boleh pegang. Iku berat biyen soalnya tonggo-tonggo do nyetel. Kene anak nyetel ora oleh. Tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Ketika anak pertama ini berhasil, anak kedua kaya Bima ini iki bar maghrib gak ndelok TV ya. Ngono wis roh deh. Anak ketiga lebih mudah karena apa? Sudah terjadi adi, sudah terjadi kebiasaan. Wes, malam hari bacalah Al-Quran. Entah habis maghrib, entah habis isya, entah sebelum subuh, entah habis subuh, apalagi waktu sahur. Bacalah Al-Quran maka akan ada ketenangan di dalam hati, karena di dalam hati dipenuhi oleh para malaikat. Wa minha intisarul Qur'an lil amili bihi wa mujadalah anhu fa huwa lahu hujjah. Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi orang yang mengamalkannya dan akan menjadi hujah ketika nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nanti ketika kita akan dimasukkan ke dalam neraka, Al-Quran ini akan datang menolong kita, menjadi hujah kita. Aku nggak rela, nggak ridho ya Allah bila orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dia ini membacaku di waktu-waktu tertentu. Aku telah menjadi hujah untuknya. Nah, mungkin ada pertanyaan, sudah ada atau belum Mas Kofik? Ada satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Mbak Ainun. Bagaimana kalau anak kita tidak mau diajari mengaji sama orang tua, alasannya suaranya tidak enak, tidak merdu. Edukasi itu penting. Apa suaraku penak, suaraku yo cempreng. Nek suarane umine enak. Tapi salah satu di antara keduanya ini harus punya tahapan. Untuk Mbak Ainun, anak-anak saya sendiri seperti Sentot Kak Bim ini ketika kecil nggak mau diajari abi. Pikirannya abi ku nyekeli kitab gede-gede, angil-angil. Akhirnya untuk jilid 1, 2 sampai 6 itu biasanya uminya. Tapi ketika sudah fushah, sudah pembelajaran tajwid, itu lambat laun dia akan ngaji sama bapaknya. Lah, ini kita harus punya tahapan. Sing penting ojo sampai loro karo gak ngulang. Alasan gak bisa belajar. Belajar sambil belajar. Cari guru Quran. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa ngajari anak-anak kita. Di samping anak kita juga diajari ustadz-ustadz yang lain. Kita harus punya waktu untuk didik anak kita sendiri. Dan ini yang menjadi kontrol. Indonesia umpama ngajarno kaya ngene kabeh, praktek kabeh, gak ono wong nakal. Lah yang sangat disayangkan di lingkungan kita, yang sangat disayangkan di negara kita, itu orang Islam tapi nggak bisa baca Quran.
Seakan-akan amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban ngajari anak itu kewajibannya kiai, ustadz. Bukan. Kewajiban mengalqurankan anak itu kewajiban orang tua. Cuma eneng pujian gue lho apa? Nek rumangsa gak mampu titipno kiai piye to pujiane piye iki? Oh iya pokoknya kuwi. Lah akhirnya kaya-kaya kesane ngulang ngaji ku tugasnya kiai, bukan, itu tugas orang tua. Makanya dadi wong tua kudu iso maca Quran. Makanya sering saya singgung. Kalau orang tua nggak belajar ilmu agama, kamu didik anakmu itu dengan apa? Kalau seorang suami nggak belajar ilmu agama, kamu didik istrimu dengan apa? Kalau istri itu nggak belajar agama, kamu taat sama suami dan didik anak-anakmu dengan apa? Kalau anak nggak kita didik dengan ilmu agama, bagaimana dia caranya untuk berbakti? Makanya Al-Quran ini menjadi wasilah. Pelajaran yang paling gampang nggak mau Quran toh. Urusan fikih, urusan serahno kiai gak apa-apa, tapi urusan baca Quran ini tanggung jawab kedua orang tua. Tapi diling-iling, ngulangi dek dengan apa? Nazron, melihat mushaf. Hafalan-hafalan boleh, tapi selayaknya, jangan diporsir. Ada waktunya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, utinal ilma qoblal Quran. Kita ini disangoni ilmu dulu oleh Rasulullah sebelum kita diulang Al-Quran, menghafalkan Quran. Ajarkan tauhid dulu, ajarkan fikih dulu, ajarkan usuluddin dulu, baru ajarkan menghafalkan Quran. Orang bocah cilik-cilik dipelentisi kon ngapal Quran, tapi tauhid nggak paham, fikih nggak paham. Umar bin Khattab dulu marah karena banyak kejadian seperti itu. Utinal ilma qoblal Quran. Sebelum anakmu suruh menghafalkan Quran, ajarkan usuluddin dulu agar anakmu nggak janggal dengan Quran yang dihafalkannya. Semoga dengan kita mengkaji banyak hadis tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan keluarga Quran, bagaimana kita mengajari anak-anak kita tentang Quran, kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Semoga dengan ini kita mendapat keberkahannya dan menjadi resolusi 2021 kita semua, yaitu jadikan keluarga kita menjadi keluarga Qur'ani. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.